Selanjutnya ada suatu konsep di dalam agregat demand itu yang namanya multiplier. Nah, jadi simpelnya ini adalah multiplier ini adalah ketika pemerintah atau terjadi peningkatan suatu komponen agregat demand, maka hasil daripada perubahan tadi akan berefek lebih besar kepada si pendapatan nasional. Jadi, misalkan ketika pemerintah meningkatkan APBN atau G-nya kita, government expenditure-nya ditingkatkan sebesar 100 teman-teman. Nah, kalau kita secara sederhana gitu kan, kalau seandainya G-nya itu naik 100, maka Y atau GDP kita akan naik 100. Nah, tapi pada kenyataannya enggak, teman-teman. Ketika pemerintah menaikkan G sebesar 100, maka Y kita dapat meningkat lebih dari 100, teman-teman. Mungkin ketika G meningkat 100, maka Y kita akan meningkat menjadi 200 atau 300. Mengapa? Ini adalah konsep daripada multiplier ini, teman-teman. Contohnya, ketika pemerintah meningkatkan budget mereka, meningkatkan G-nya, maka Y akan meningkat, income akan meningkat. Ketika income meningkat, maka konsumsi masyarakat akan meningkat. Ketika konsumsi meningkat, maka Y akan meningkat lagi. Sehingga Y-nya ini double, teman-teman. G naik, Y-nya naik. Karena Y naik, C naik, C naik, Y naik. Jadi naik 2 kali, ini namanya konsep multiplier, teman-teman. Begitu juga karena investasi, teman-teman. Ketika investasi kita meningkat, maka pertumbuhan atau pendapatan nasional meningkat. Ketika pendapatan meningkat, maka konsumsi kita ya meningkat. Ketika konsumsi karena meningkat, maka Y-nya akan meningkat lagi, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, saat tax atau pajak itu turun. Ketika pajak itu turun, maka gimana dengan C? C kita naik. Ketika C naik, maka Y akan naik. Begitu juga seterusnya, teman-teman. Nah, ini adalah konsep daripada multiplier, teman-teman. Nah, multiplier ini memiliki rumus yang simpelnya itu adalah 1/1 dikurang MPC dikali 1 kurang T dikurang M, teman-teman. Tapi biasanya itu kalau di OSN di tingkat provinsi itu, teman-teman, rumusnya itu hanya 1/MPS atau 1/1 dikurang MPC. Mengapa? Karena ini mengasumsikan bahwa negaranya itu closed open economy dan no tax, teman-teman. Gak ada impor dan gak ada pajak. Ini ada rumus-rumusnya. Ada yang namanya coefficient balance budget multiplier. Balance budget multiplier itu intinya MPS tambah MPC sama dengan 1. MPS itu marginal propensity to saving dan MPC adalah marginal propensity to consume. Kalau ditambahkan hasilnya sama dengan 1. MPC ini rumusnya itu MPC sama dengan delta Y per delta C, teman-teman. Jadi delta C per delta Y, sedangkan marginal propensity to save itu rumusnya delta S per delta Y. Seberapa besar peningkatan saving kita setiap peningkatan pendapatan, itu adalah MPS. Sedangkan MPC, seberapa besar peningkatan konsumsi kita jika terjadi peningkatan Y, teman-teman. Nah, ini untuk rumus-rumusnya ada multiplier investment sama dengan 1/MPS, multiplier G sama dengan 1/MPS, dan multiplier tax ini beda, teman-teman. Itu sama dengan min MPC per MPS. Jadi bawahnya itu sama-sama MPS, tinggal atasnya doang, yang mana pajak doang yang beda. Ya, pajak min MPC, sedangkan untuk investasi dan government expenditure itu satu. Kita lanjut ke contoh soal. Suatu negara memiliki fungsi agregat demand sama dengan 500 ditambah 0,8 Y. Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran sebesar 100 dan menaikkan tax sebesar 100, maka GDP akan berubah menjadi... Nah, kalau kita nggak hati-hati dan nggak paham cara ngerjain soalnya, teman-teman, maka kita akan menjawab bahwa GDP-nya nggak akan berubah. Mengapa? Ya kan G-nya naik 100, T-nya naik 100. Ketika G ketemu T, T dikurang G, 100 kurang 100 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Tapi ini nggak berlaku, teman-teman. Kenapa? Karena ada yang namanya konsep multiplier tadi, teman-teman. Jadi kita hitung aja. Di sini fungsi agregat demand atau fungsi Y atau fungsinya itu 500 tambah 0,8 Y. Nah, teman-teman, kalau kita dikasih fungsi Y sama dengan fungsi agregat demand, 0,8 ini adalah MPC-nya, teman-teman, adalah slope kurva konsumsi, adalah marginal propensity to consume-nya. Berarti 0,8 ini adalah MPC-nya. MPS-nya bagaimana?
Tadi kan 1 sama dengan MPS ditambah MPC. MPS-nya 0,8 berarti 1 sama dengan 0,8 tambah MPS, maka MPS sama dengan 0,2. Nah, kita hitung aja. Ada delta J-nya. Delta J-nya positif 100 dan delta T-nya itu sebesar 100 juga, teman-teman. Bagaimana dengan terhadap Y-nya? Kita hitung dua-duanya, teman-teman. Hitung perubahan Y karena adanya peningkatan G, dan kita hitung Y karena ada peningkatan T, teman-teman. Pakai rumus multiplier tadi. Untuk multiplier government expenditure, itu rumusnya 1 per MPS. Untuk delta J new, itu multiplier J dikali dengan delta G. Multiplier J-nya itu 1 per MPS, MPS-nya 0,2 dikalikan dengan perubahan G. G-nya tadi kan meningkat sebesar 100, berarti dikali dengan positif 100. Hasilnya adalah government expenditure-nya meningkat sebesar 500. Nah, untuk yang delta T new-nya itu sama dengan multiplier tax dikali dengan delta tax-nya, teman-teman. Nah, multiplier tax-nya ini min MPC per MPS. MPC-nya tadi 0,8, karena rumusnya min MPC berarti minus 0,8 per 0,2-nya dikali dengan tax-nya. Tax-nya meningkat atau menurun. Nah, tax-nya ini meningkat, teman-teman, berarti dikali positif 100. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya dengan kata meningkat dan menurun. Kalau seandainya tax-nya itu turun, maka bukan dikali 100 tapi dikali negatif 100. Nah, karena di sini terjadi peningkatan pajak, maka ini tax-nya positif. Berarti delta T new-nya sebesar negatif 400. Dan untuk hasil akhirnya, apakah GDP atau Y-nya itu meningkat atau menurun, tinggal kita jumlahkan aja antara delta J new dan delta T new, teman-teman. Delta J new-nya itu positif 500 ditambahkan dengan delta T new-nya negatif 400. Hasilnya adalah delta T-nya positif 100 atau terjadi peningkatan GDP atau peningkatan pendapatan nasional sebesar 100, teman-teman. Jadi inilah konsep daripada multiplier. Semoga bisa membantu.